Berarti misalnya 100 juta, kira-kira 70 juta yang kita belanjakan, yang 30 juta kita saving, kita tabung ya. Rasio utangnya produktif konsumtif ya. Berapa yang untuk produktif, berapa yang konsumtif, dan tentunya adalah free cash flow dan margin of safety-nya ya. Nah itu. Terus kemudian juga kenali produk-produk investasinya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya dikenali kebutuhan kemampuan, kenali dalam lembaga jasa keuangan, kenali manfaat dan resikonya, kenali hak dan kewajibannya. Jadi kemarin ada kira-kira berapa 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu Pak Bupati, ada ibu-ibu PNS, ASN yang dari mana ya, Ahwato kalau tidak salah. Pak, saya sudah taruh 100 juta Pak, tanggal 28. Kemarin saya ini, apa buktinya 100 juta hanya kwitansi. Terus kalau uang ini nggak ada, kemana nyarinya nggak tahu. Terus gimana ngecek bahwa benar uang 100 juta itu digunakan benar? Nggak tahu juga, karena uangnya nggak masuk rekening, hanya kwitansi dan sebagainya. Ya ini yang sangat berbahaya. Ya, jadi contoh ini nih di slide berikutnya, Pak Gabriel. Contoh ini ya. Jadi kita juga jangan herding dengan behavior ya. Kita pernah bermasalah dengan batu, ingat gak dulu? Ada kasus batu Ponari tahun 2009, orang berbondong-bondong beli batu. Ya. Ada kasus batu akik 2015, itu investasi ratusan juta waktu batu akik. Ternyata hanya sekian bulan langsung hilang. Kemudian ada demam batu bara tahun 2007 ya. Nah ini. Jadi tentunya waktu sebagai teman atau musuh, ada kisah 2 tipe investor ya pada tahun 2006-2009, ada Mr. Long Term, ada Mr. Nervous ya. Jadi tentunya ya successful investing takes time, discipline and passion. Jadi kalau mau cepat kaya dengan investasi, tadi waktu harus diperhatikan, kita harus disiplin dan tentunya harus sabar ya. Jangan langsung ingin cepat kaya ya, karena nanti kalau cepat kaya, kalau jalannya tidak pas ternyata ini dan sebagainya ya, ini akan berdampak. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu ya, selama 2020 sampai 2021 ini nanti Pak Tongam akan cerita. Ini Pak Tongam semua nih, Pak Tongam Tobing nih yang nutup ini ya. Ada 425 entitas yang ilegal ya. Ini selama 4 tahun ya. Selama 1 tahun aja nih, 1 tahun 2020-2021. Ada 1.734 entitas yang ini fintech ilegal dan ada 88 entitas gadai ilegal ya. Nah, ini waspadai ciri-cirinya, ini pesan saya dalam kesempatan ini. Apa kira-kira ciri-cirinya yang ilegal-ilegal itu? Yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat ya. Contoh, kemarin ada yang cerita ke saya ibu-ibu, setiap bulan saya terima 27,5%. Itu apa? Katanya Pak ini untuk trading emas atau trading forex. Trading emas, trading forex. Saya ini tiap hari kerjaan saya memantau pergerakan harga itu. Ya, saya pikir tidak ada itu yang kalau namanya trading Pak, orang jualan itu ada rugi, ada untung. Ya, ada rugi, ada untung. Ini untungnya selalu untung 27,5%. Itu bukan trading namanya. Itu harus ini ya. Kenapa? Alamatnya kita cek di Bandung, tapi ternyata ini alamatnya di Riau. Nah, itu juga harus dicek benar enggak itu ya, secara hukum dan sebagainya ya. Kemudian kalau investasi di saham Bu atau reksadana itu namanya ada namanya uang kita itu ada di rekening Bu. Rekeningnya ada di bank. Dan kita bisa mentrasir investasi kita masuk uangnya di sana dan kita bisa mentrasir anytime kira-kira ada kenaikan penurunan dari investasi kita. Namanya RDN, rekening dana investasi ya. Kwitansi, ini nggak jelas nih uang kita diapain, disalahgunakan, nanti pengawasannya siapa penggunaan uang itu gitu ya. Di bank saja kalau Bapak Ibu deposito tabungan ini kita dari OJK hampir tiap hari itu melototin banknya ya. Melototin banknya, tiap bulan kita cek ya dan sebagainya. Ini tidak ada yang ngecek, tidak ada yang mengawasi. Kemudian biasanya menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ini member get member ya. Nanti Pak dapat member baru, mungkin yang pertama, yang kedua biasanya beruntung dibayar.
Ketika nanti sudah tidak dapat member baru, nah ini mulai bermasalah, ya, karena udah nggak bisa lagi membayar untuk yang sebelumnya, ya. Nanti Ponzi scheme, ya, piramida itu, ya. Kemudian manfaat tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Saya juga kaget waktu itu. Saya cerita kemarin ke Pak Bupati. Saya waktu kira-kira 2 minggu, 3 minggu yang lalu diminta ketemu dengan Pak Bupati Bone Bolango, ya. Dengar-dengar katanya Pak Darisman juga ikut-ikutan. Wah, saya bilang kalau kepala OJK ikut, saya mau ikut juga. Oh, tunggu dulu, itu fitnah. Saya bilang nggak mungkin saya ikut itu, gitu ya. Nggak mungkin saya ikut itu. Justru saya harus memberikan edukasi, literasi untuk teman-teman berinvestasi, ya. Kemudian janji aset aman dan jaminan pembelian kembali. Nah, ini juga janjinya harus dicek, ya. Namanya di bank juga tidak selalu bisa aman begitu, ya. Klaim terhadap resiko. Jadi free risk, tidak ada, Bu. Bisnis di dunia ini yang free risk, tidak ada resiko. Pasti ada resiko, ya. Kemudian legalitasnya tidak jelas. Ya tadi, legalitasnya tidak jelas. Jadi ini agak hati-hati. Jadi di slide berikutnya Pak Gabriel, nah ini Bu, gampangnya 2L, ya. Nanti Pak Tongam makan itu. Ya, legal, logis, ya. Legal, gunakan produk yang diatur dan diawasi regulator terkait. Jadi kalau ke OJK langsung aja lah 157 ya dari Gorontalo nanya. Saya barusan dapat tawaran investasi ini. Mohon infonya, ini lembaga yang legal atau tidak legal? Di bawah otoritas siapa nih? OJK, Bank Indonesia, Bapepti Kementerian Perdagangan, atau di bawah Kementerian Koperasi, atau di bawah mana gitu ya. Pastikan ya entitas atau perusahaan usaha mendapat izin sesuai dengan kegiatan. Kemudian logis, apa kira-kira logis? Gunakan akal sehat, sandingkan hasil investasi dengan instrumen lainnya. Pak Yusuf, deposito berapa sebulan bunganya? Setahun. Deposito berapa? 4%. Jadi kalau sebulan 27,5%, wajar nggak? 25%, 30%. Ya, ya. Itu ya, kita cek ya. IHSG aja kita lihat pergerakannya nggak seperti itu ya, itu ya. Ya, harga emas pun kan tiap hari kita lihat. Ya, pergerakannya tidak seperti itu ya. Ada naik turun, naik turun, naik turun dan sebagainya ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh ajakan public figure. Nah, biasanya itu ulama besar, tokoh masyarakat, figur publik, artis ya. Kalau ingat dulu kasus First Travel, orang-orang terkenal kita semua kenal yang ikut jadi influencer ya. Nah, itu yang harus kita harus kita hati-hati untuk melakukan itu ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan Pak Meni, oke. Tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, singkat ya. Oke, baik. Baik. Bapak Ibu, ini kita sekarang di zaman digitalisasi ya, di sektor keuangan digital ya. Ini tentunya kita harus waspada Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini tidak pernah terbayang dalam hidup kita gitu ya, bahwa ada yang namanya misalnya apa, Bapak sebutlah misalnya Traveloka ya. Saya kalau kemana-mana tinggal buka handphone, mau pergi ke luar negeri, ke dalam negeri, beli tiket pesawat Traveloka. Padahal kita cek Traveloka itu punya pesawat satu pun enggak, tapi dia adalah penjual pesawat terbesar. Saya mau kemana-mana, mau pergi plesiran negeri, buka Agoda. Dengan Agoda atau ini saya dapat hotel dimanapun. Ternyata Agoda itu satu hotel pun tidak punya. Ada Grab, Gojek ya, kendaraan satu pun tidak punya, tapi dia penjual kendaraan taksi terbesar ya di dunia ya, padahal dia motor pun, mobil pun satu tidak punya. Nah, ini adalah platform kemajuan digital ya. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan mewarnai kehidupan kita ke depan, dan tentunya kita juga harus merubah mindset ya kehidupan kita ini. Nah, potensi ekonomi digital di Indonesia ini ternyata nanti pada tahun 2030 Indonesia itu akan menjadi satu dari 10 perekonomian terbesar di dunia. Ya, makanya sekarang kita udah masuk G20 ya. Nanti 2030 kira-kira 9 tahun lagi kita akan 10 terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Ya. Kemudian terdapat 45 juta penduduk Indonesia
yang dikategorikan sebagai kelas menengah dan diperkirakan pada tahun 2030 ini akan menjadi 135 juta. Kemudian 55 juta penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai